وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المكرمون والمحترمون para habaib, para kiai, para masyayikh, para pengasuh pesantren dan pondok dan majelis ta'lim, wabil khusus orang tua kita dan yang sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan keberkahan serta husnul khatimah kepada Al-Habib Mustafa bin Muhammad Ba'bud selaku pemangku daripada acara ini dan kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufik serta barakah, sehingga kita pulang dari tempat ini akan menjadi manusia-manusia muslim yang lebih baik keimanannya dan mukmin yang lebih sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu mau keliling di muka bumi ini, melihat dan memperhatikan, mencari dan meneliti, agar kamu punya hati yang bisa memahami, agar kamu memiliki pendengaran yang bisa betul-betul mendengar. Karena sesungguhnya banyak sekali dari manusia yang bukan buta matanya, akan tetapi hatinya yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kehadiran kita pada siang hari ini di dalam rangkaian dan acara haul Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud adalah merupakan salah satu upaya kita untuk berjalan di muka bumi ini agar hati kita benar, telinga kita bisa mendengar dengan baik, dan hati kita dapat menjadi hati yang melek dan tidak buta, apalagi sampai dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di ayat tadi, saudara yang dirahmati oleh Allah, ada penekanan dua kali terhadap apa yang namanya hati dan batin. Karena memang yang namanya hati, batin manusia itu adalah kekuatan atau baterai yang akan bisa menghidupkan dohirnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, mohon maaf kepada yang terkena hujan dan basah bajunya. Mudah-mudahan yang sedikit kena basah Allah akan lebihkan keberkahannya, Allah akan murahkan rezekinya, Allah akan kabulkan hajatnya, dan semuanya kita minta kepada almarhum Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud sebagai wasilah kita pada siang hari ini untuk mendapatkan kebaikan. Dan yang tidak kena hujan, kering dan tidak basah, mudah-mudahan rezekinya tidak kering tapi basah juga. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian pentingnya masalah hati, masalah batin di dalam Islam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, disiapkan satu lagi buat ganti. Kalau penuh siapkan satu lagi, ambil dua lagi ya Mbak. Begitu pentingnya masalah hati saudara, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersumpah di dalam Al-Quran lebih banyak sumpahnya daripada ketika Allah akan berbicara tentang baiknya sebuah hati. Namun demikian, tidak ada yang mampu merubah apapun kecuali Allah, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan barokah haul pada siang hari ini kita akan pulang dengan hati yang baik. Kita akan pulang dengan keadaan batin yang baik, sehingga kita mampu melihat kebaikan sebagai kebaikan dan mampu melihat kejahatan sebagai kejahatan. Namun dalam hal ini catatan kecilnya adalah satu. Jika seandainya Anda ingin menjadi baik dari sekarang sampai berjumpa dengan Allah suatu saat nanti, syarat yang sering dan penting ditekankan oleh Nabi SAW, tertulis dalam hadisnya yang juga sangat dianggap penting oleh para alim ulama adalah al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung dengan temannya, maka hendaknya setiap orang itu berhati-hati di dalam memilih teman. Dan ini sudah termasuk akhir zaman. Marhalah yang kita berada sekarang ini adalah marhalah guthaiyah, marhalah buih, marhalah ikut-ikutan, dan tidak ada marhalah lagi sesuai dengan fiqhut tahawulat yang dibicarakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Enggak ada lagi ini Pak fase setelah marhalah ini kecuali turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, dan turunnya Al-Imamul Mahdi. Sehingga berhati-hatilah di zaman sekarang ini. Kalau Anda tidak berhati-hati dan kemudian Anda mati dalam gelombang fitnah yang luar biasa ini, kami khawatir bahwa kita tidak akan selamat meraih husnul khatimah, tetapi justru mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kembali kepada penekanan Nabi tadi, bahwa siapapun yang ingin mendapatkan husnul khatimah, jangan lupa dua hal Bapak. Pertama, berdoalah minta husnul khatimah. Beberapa riwayat di dalam sunan mengatakan bahwa Nabi SAW di setiap sujudnya, salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau adalah Ya dzal jalali wal ikram amitna ala, dan yang kedua Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi saja Pak, kalau Nabi ucapkan secara rame-rame, secara terang-terangan, berarti Nabi ingin mengajari kita. Tapi di dalam sujud, bacaannya sir. Apa yang dibaca oleh Nabi? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil. Artinya Nabi sendiri menginginkan dan berdoa untuk mati dalam keadaan husnul. Kalau Nabi yang pasti husnul khatimah, pemilik daripada pimpinan husnul khotimah, masih doa minta husnul khotimah, apalagi saya dan panjenengan semua. Lebih pantas. Dan satu hal, kalau Allah ingin memberikan antum dan saya husnul khotimah, di dalam hadis yang lain Rasul memberi tanda. Apa tandanya? Alhamahud du'a. Jika Allah menginginkan Anda mendapatkan sesuatu, dari jauh-jauh hari Allah akan mengilhami Anda untuk berdoa. Dan saran dan nasihat saya, jangan lupa di sujud terakhir meminta husnul khatimah terbaik dengan redaksi Nabi Muhammad, Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil.
Yang kedua, saudara yang dirahmati oleh Allah, bertemanlah dengan orang-orang baik. Teman itu apa? Disebutkan Nabi Al-Khalil. Khalil itu yang tidak berpisah. Makanya istri itu dinamakan dengan Khalilah. Kenapa? Karena siang malam istri itu bersama dengan kita. Kalau sahabat, dia pulang ke rumahnya, kita pulang ke rumahnya. Tapi kalau Khalil, itu bareng bersama dengan kita. Tapi ada yang lebih Khalil lagi, saudara, daripada istri. Saya kasih tahu antum sekarang, yang lebih Khalil daripada istri itu adalah ini. Ini Khalilnya Khalil. Kenapa? Sekarang nih, kita nggak bareng istri, tapi ini bareng nggak sama kita? Kita bepergian misalnya nggak bareng sama istri, ini bareng nggak dengan kita? Artinya ini adalah Khalilul Khalil, yang mana ini akan menjadi penentu bahwa Anda, salah satu penentu, Anda akan mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, waliyadzubillah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, terakhir, berapa kita lihat pergeseran nilai yang sangat luar biasa, menakutkan. Berapa kali saya bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang sepuh, baik di Jawa, di luar Jawa, bahkan di luar negeri. Mereka sama-sama membingungkan, mempertanyakan kebingungan. Ini ada apa sekarang ini? Bagaimana sekarang ini orang begitu gampang, bahkan orang awam yang dulunya ta'zim kepada kiai, ta'zim kepada ulama, ta'zim kepada habaib, tiba-tiba dengan sangat mudah tanpa beban mengatakan kiai goblok, habib bangsat. La haul. Ini apa ini, Beb? Saya mengatakan wallahu a'lam bissawab. Tetapi orang untuk mati dalam keadaan husnul khatimah dan atau dalam keadaan su'ul khatimah pasti memiliki penyebab yang nanti Allah akan membenarkan ketetapan takdirnya. Kamu mati su'ul khatimah karena otakmu, mulutmu, telingamu, dan hatimu penuh dengan kekotoran maksiat dan kebencian, wal iyadu billahi ta'ala. Mudah-mudahan para harawuh yang dirahmati oleh Allah, Allah akan segera memperbaiki keadaan kita dengan sebaik-baiknya. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wa ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la yaj'alana Allahu mimman ab'adahu Allahu subhanahu min rahmatihi bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.